Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, hari ini materi kita adalah hereditas pada manusia, golongan darah, dan penyakit menurun. Kompetisi dasar yaitu mengamati pola-pola hereditas pada manusia. Adapun indikator pembelajaran kita pertama adalah mendiskusikan pola-pola hereditas pada manusia yang meliputi golongan darah. Kedua, menganalisis hubungan hereditas pada manusia, golongan darah dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Menyimpulkan pola-pola hereditas pada manusia menurut golongan darah. Nah, itu yang harus kita pahami kepada anak ibu. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pewarisan sifat golongan darah pada manusia dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep penurunan sifat golongan darah dalam menyelesaikan persoalan dan menunjukkan kreativitas, disiplin, bertoleransi, serta bekerja keras. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai dalam pencapaian materi yang ibu sampaikan. Jadi kita harap anak-anak ibu bisa memahami apa yang ibu maksud. Nah, ini sistem penggolongan darah. Setiap tetes darah mengandung sel darah merah yang disebut eritrosit yang berperan dalam penyaluran oksigen ke seluruh tubuh. Selain itu, di dalam darah juga ada sel darah putih yang disebut leukosit yang berfungsi melawan infeksi dalam tubuh. Yang terakhir adalah trombosit atau keping darah yang berfungsi untuk membantu pembekuan darah. Penggolongan darah secara genetik ada golongan darah A, B, AB, dan O. Genotipnya adalah IA, IAIO, B, IBIB atau IBIO, AB, IA, IB, dengan O, IO, IO. Itu penggolongan darah pada persilangan materi kita tentang golongan darah sistem ABO. Anak ibu perhatikan contoh persilangan berikut, yang mana seorang perempuan golongan darah A heterozigot disilangkan dengan laki-laki golongan darah B heterozigot dengan genotip hetero IAIO, IBIO. Maka diperoleh persilangan 25% golongan darah AB, 25% golongan darah A, dan 25% golongan darah B, dan 25% golongan darah O. Jadi ini adalah karena yang heterozigot. Untuk materi kedua yaitu penyakit menurun autosom. Yang dimaksud dengan penyakit menurun autosom adalah penyakit yang diwariskan melalui kromosom autosom yang tidak tergantung pada jenis kelamin. Oleh karena itu, penyakit ini bisa menyerang siapa saja. Penyakit menurun autosom dibagi menjadi penyakit dominan dan penyakit resesif. Itu yang harus kamu pahami untuk materi mengenai penyakit menurun autosom itu adalah sangat berbahaya. Penyakit autosom sebelumnya itu adalah penyakit keturunan, termasuk kelainan gonosom adalah merupakan kelainan yang diwariskan melalui kromosom gonosom yang terpengaruh pada jenis kelamin. Kelainan gonosom ini juga terbagi menjadi dua, yaitu kelainan yang disebabkan karena tertaut X dan Y. Contoh penyakitnya adalah buta warna, tidak dapat melihat warna tertentu, hemofilia, sukar membeku, dan anodontia, penderita tidak memiliki gigi. Ini contoh yang harus kamu perhatikan. Salah satu persilangan buta warna, yaitu laki-laki buta warna dengan wanita normal. Maka akan ada perbandingan yang dapat kamu lihat dari tabel berikut ini.
yaitu mengenai berapa persen anak yang normal, berapa persen anak yang buta warna. Jadi kepada anak ibu, perhatikan dari materi yang ibu sampaikan ini. Nah, anak ibu, dari materi kita hari ini, maka kita tarik suatu kesimpulan bahwa penyakit buta warna yang diwariskan dari orang tua mengidap penyakit. Namun karena penyakit buta warna bukanlah penyakit genetik yang bersifat mematikan seperti hemofilia, maka alur penelusuran keturunan yang teridentifikasi mengidap penyakit buta warna tersebut masih bersifat normal, karena bisa dipastikan tidak ada keturunan yang akan meninggal apabila mengidap penyakit tersebut. Berbeda dengan penyakit hemofilia, yaitu hemofilia penyakit yang beresiko kematian bagi penderitanya. Nah, itu yang harus kamu pahami ya. Demikian materi kita hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.